Di dasar danau ada seorang wanita yang tampak seperti diukir dari batu giok putih. Tubuhnya putih bersih dan sempurna, mengeluarkan kilau berkilau. Sosoknya luar biasa, lekuk tubuhnya naik dan turun. Dia memiliki rambut biru yang tergerai sampai ke pinggangnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah wanita cantik, kecantikan luar biasa, penampilannya cukup untuk menggulingkan negara. Pakaian di tubuhnya telah lama rusak, tapi masih ada baju besi yang menutupi area penting, yang secara tak terduga ditempa dari emas abadi hitam. Dadanya yang besar dan area lainnya tertutup. Armor abadi itu berkedip-kedip dengan cahaya gelap. Bahkan setelah bertahun-tahun tanpa akhir, tetap saja tidak membusuk. Namun, terlihat ada bekas-bekas yang tertinggal di permukaannya, tidak terkorosi seiring berjalannya waktu, tetapi tertinggal setelah hantaman keras. Itu melindungi dadanya, tapi emas hitam abadi rusak. Bisa dibayangkan kekuatan macam apa itu? Siha merasa wanita ini sudah ada sejak lama. Meskipun kulitnya seputih salju seperti batu giok, emas abadi hitam mengalir dengan aura kuno. Mungkinkah itu wanita abadi? Gelombang besar muncul di benak Sihao. Kesan yang ditinggalkan wanita ini padanya terlalu aneh. Meskipun dia sangat cantik, dia memberinya perasaan yang mengkhawatirkan. Hal ini terutama terjadi ketika dia melihat kerangka 1000 shang dari wanita itu, seputih salju seperti batu giok. Itu adalah tulang naga. Kerangka itu panjangnya 10 shang, auranya menakutkan dan mencengangkan, dagingnya sudah tidak ada lagi. Dua nyamuk kuno kekacauan sedang beristirahat di permukaannya, tidak bergerak sama sekali. Itu benar-benar naga sejati. Sihao terkejut. Jenis aura itu sangat mirip dengan apa yang dia rasakan ketika dia sebelumnya memasuki sarang Kunpeng dan sarang iblis immortal Ancian. Itu sangat kuat, membuat seseorang gemetar karena hormat. Sisa-sisa naga sejati tertinggal di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Seorang wanita yang sangat cantik sedang beristirahat di dasar danau, putih bersih dan cantik. Kerangka naga yang penuh makna kuno melepaskan energi yang menakutkan, membuat seseorang menggigil ketakutan. Ketika keduanya digabungkan, itu benar-benar pemandangan yang aneh. Tempat macam apa ini? Mengapa ada adegan seperti ini? Sihao memperhatikan dari kejauhan, tidak mendekati tempat ini. Emosi bergejolak dalam dirinya, membuatnya sulit untuk tenang. Ini terlalu mencengangkan. Setelah diperiksa lebih dekat, dia mendapat penemuan baru. Ada bintik merah tua di antara alis wanita itu yang sebelumnya telah ditusuk. Apakah ini alasan kejatuhannya? Namun, mengapa tubuh itu masih mengeluarkan energi kehidupan yang melimpah, seolah-olah masih hidup? Mungkinkah dia masih bisa dihidupkan kembali? Keindahan luar biasa dan separuh kerangka naga sedang beristirahat di dasar danau. Peristiwa apa yang terjadi sehingga menghasilkan hasil ini? Itu benar-benar membuat seseorang mengembangkan pemikiran yang aneh. Apakah kedua musuh tersebut, yang bertempur dalam pertempuran berdarah sampai mati, pada akhirnya membawa hasil ini, atau apakah mereka sekutu, keduanya dibunuh oleh musuh yang sama? Sihao berkata pelan. Sulit baginya untuk menyimpulkan kejadian masa lalu. Dia hanya bisa menghela nafas dengan penyesalan. Abadi terlalu menakutkan. Bahkan naga sejati dan makhluk abadi pun mempunyai musuh, saat ada bahaya dalam hidup mereka. Zaman macam apa itu? Itu benar-benar membuat darah orang-orang kuat bergejolak, sangat merindukannya. Dia menatap kedua nyamuk kuno kekacauan itu, matanya berkedip-kedip. Dia perlahan-lahan mengerti mengapa mereka begitu kuat. Mereka luar biasa ketika dilahirkan di kolam ini, dan kemungkinan besar mereka memakan daging yang keluar dari naga sejati. Kedua nyamuk itu memakan daging naga sejati, hanya dengan memikirkannya saja sudah membuatnya merasa seperti ini gila. Kalau tidak, mengapa mereka meletakkan tulang naga sejati dan mengubahnya menjadi tempat peristirahatan mereka? Kita harus memahami bahwa meskipun naga sejati mati, dagingnya pasti tidak akan membusuk, mampu mempertahankan dirinya untuk waktu yang lama. Sekarang, ia telah menghilang, sehingga mudah bagi seseorang untuk mengasosiasikannya dengan nyamuk kuno yang memakannya. Sihao menatap kosong, semua yang ada di depan matanya melebihi ekspektasinya. Apakah ini alasan danau nyamuk kekacauan begitu menakutkan? Jelas sekali bahwa kedua nyamuk kuno seukuran telapak tangan itu memperhatikannya, tetapi mereka tidak mendekat, malah mengepakkan sayapnya sebagai peringatan, melepaskan fluktuasi yang menakutkan. Mereka hanya memiliki naluri yang tersisa.
Jika mereka masih memiliki kecerdasan, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Diagram 10.000 roh dan api misterius di dalam tubuh Si Hao meninggalkan kesan mendalam pada mereka, dan itulah mengapa mereka tidak menyerang Si Hao. Si Hao mundur, menjauh dari kerangka naga dan mendekati keindahan yang luar biasa. Itu karena esensi spiritual yang membuat tubuhnya berubah menjadi lebih baik berasal dari tempat ini. Gumpalan energi tersebar keluar. Si Hao mendekatinya. Pada awalnya, itu masih baik-baik saja, tetapi ketika dia berada dalam jarak 10 sang, kekuatan misterius langsung meledakkannya, membuatnya berdarah dari ketujuh lubang, dagingnya terbelah lagi. Jenis kekuatan ini terlalu mendadak, berputar-putar di sekitar wanita itu, membentuk sebuah domain, melindunginya di tengah. Tubuhnya membawa kekuatan aneh. Bahkan setelah waktu yang tak ada habisnya berlalu, ia masih tetap ada, dan penuh dengan esensi spiritual kehidupan yang penuh semangat, seolah-olah dia masih tidur. Si Hao menyeka darah dari sudut mulutnya, memperlihatkan ekspresi terkejut. Pantas saja kedua nyamuk kuno itu tidak memakannya, sebenarnya ada kekuatan seperti ini. Dia duduk 10 zang jauhnya, mulai mengoperasikan energi internalnya untuk mengobati luka-lukanya. Untaian demi helai fluktuasi seperti riak segera berpindah dari tubuh wanita itu, berubah menjadi cahaya warna-warni. Si Hao seperti gurun yang menerima embun manis, seluruh tubuhnya mendapat nutrisi. Jenis kekuatan ini sangat aneh, membawa vitalitas kehidupan, sangat bermanfaat baginya. Itu tidak sekuat obat-obatan ilahi dan hal-hal lain, tetapi dia masih menuju ke arah yang lebih baik, dagingnya diisi kembali oleh esensi spiritual misterius. Dia memindahkan energi darahnya untuk memulihkan tubuhnya yang terluka. Begitu saja, beberapa hari berlalu. Sudah sebulan sejak dia memasuki danau hitam besar ini. Seiring berjalannya waktu, luka-lukanya perlahan sembuh, memulihkan vitalitasnya. Kilau berkilau mengalir ke seluruh tubuhnya seperti kaca dewa 7 warna. Namun, meski dagingnya sudah pulih, luka dao besarnya masih ada, belum segera pulih. Hal ini sangat sulit untuk dipulihkan. Bahkan jika Dewa Surgawi menderita kerusakan seperti ini, terluka parah oleh Dao, mereka mungkin masih mati, belum tentu pulih. Si Hao memiliki 2 untaian energi abadi. Meskipun dia merasa bisa pulih, dia membutuhkan banyak waktu. Begitu saja, dia tidak bergerak, pikirannya menjadi jernih. Dia menggunakan seluruh energi vitalnya untuk menyesuaikan tubuhnya yang terluka, menghapus luka Dao, ingin pulih secepat mungkin. 1 bulan lagi berlalu. Cedera Dao yang hebat akhirnya menunjukkan peningkatan yang jelas, sekarang 70 hingga 80% pulih. Jika bukan karena tubuh peri ini melepaskan energi misterius, itu pasti merepotkan. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Meskipun pada akhirnya dia masih bisa pulih, dia harus menghabiskan lebih banyak waktu. Setelah bulan ketiga berlalu, Si Hao pulih sepenuhnya, energi vitalnya pulih ke puncaknya. 2 helai energi abadi bergerak di sekelilingnya. Dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini dia berdiri di puncak seluruh hidupnya. Akhirnya pulih. Aku ingin tahu seperti apa dunia luarnya. Si Hao berkata pelan. Dia memperkirakan kebanyakan orang akan mengira dia sudah mati. Dia tidak pergi, malah terus memantapkan budidayanya. Ini adalah kedamaian dan keamanan yang jarang didapat, tempat pengasingan yang ideal. 1 bulan lagi berlalu. Untaian energi abadi kedua Si Hao memperoleh makanan wanita seputih salju, seperti batu giok, secara tak terduga menjadi seperti untaian pertama, mencapai puncaknya. Energi abadi sudah sempurna, tidak dapat diperkuat lebih jauh kecuali untaian ketiga energi abadi dikembangkan. Ketika dia memikirkan hal ini, Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia melakukan segala yang dia bisa untuk mendapatkan 2 untaian energi abadi ini. Tidak ada jalan lain yang bisa dia temukan. Dia dengan tegas mengendalikan tubuhnya, meningkatkan tubuh dan pikirannya ke tingkat optimal, dan kemudian dia bersiap untuk memicu kesengsaraan surgawi. Mungkin untaian energi abadi ketiga akan muncul dalam kesengsaraan surgawi? Dia merasa mencoba melewati kesengsaraan surgawi di era tanpa kesengsaraan pasti akan sangat menakutkan. Mungkin untaian energi abadi ketiga dapat dihasilkan. Itu karena dia sebelumnya dengan linglung mendengar kura-kura putih membicarakannya sebelumnya. Hanya saja, zaman yang hebat ini tidak mengalami kesengsaraan surgawi. Jika seseorang dengan paksa mencoba untuk menanggungnya,
itu pasti akan sangat menakutkan, satu kesalahan saja mengakibatkan kehancuran tubuh dan jiwa, ditakdirkan untuk kutukan abadi. Oleh karena itu, Si Hao tidak berani terburu-buru melakukannya. Dia harus mempersiapkan diri dengan serius, membuat kondisi tubuhnya melampaui batasnya. Kesengsaraan surgawi berbeda-beda pada setiap orang. Saya sudah mengembangkan 2 untaian energi abadi, jadi kesengsaraan yang turun pasti akan sangat menakutkan. Siapa tahu, itu mungkin kesengsaraan petir yang paling kuat. Si Hao gemetar dalam hati. Dia sebelumnya telah mendengar bahwa di era besar terakhir, banyak orang jenius yang menguasai surga mati di bawah kesengsaraan surgawi, tidak dapat melanjutkan hidup. Ini bukanlah sebuah permainan, bukan sesuatu yang bisa dilewati siapapun hanya karena mereka menginginkannya. Seseorang harus mempersiapkan diri dengan hati-hati. Dia tidak hanya harus menyesuaikan tubuhnya, dia juga harus mengendalikan diri. Pada bulan berikutnya, Si Hao melakukan kultivasi yang menindas diri sendiri. Dia melepas baju besi compang-camping yang berhubungan dengan Kaisar Petir, dan kemudian duduk di dasar danau dalam keadaan telanjang bulat, menahan air danau hitam yang mengandung energi pembunuh yang tak ada habisnya. Benda ini, jangan bilang kalau itu adalah darah makhluk kuat dari zaman besar terakhir. Si Hao merasa air danau hitam ini seharusnya adalah darah makhluk yang tak tertandingi. Esensinya tersebar, hanya menyisakan sisanya, membuat daging seseorang terasa sangat tidak nyaman, membuat mereka sangat kesakitan. Nyamuk dapat menahannya karena lahir dari cairan tersebut. Di bulan ini, Si Hao terus-menerus menahan korosi dari cairan hitam ini, terluka berkali-kali. Pada akhirnya, dia kembali ke dasar danau, meminjam esensi spiritual yang dikeluarkan oleh wanita itu untuk pulih dari luka-lukanya. Dalam sekejap mata, dia telah menghabiskan 6 bulan di danau hitam besar. Sekarang, daging dan roh primordialnya telah beradaptasi dengan danau hitam besar, tidak lagi takut akan korosi. Orang bisa melihat betapa menakjubkannya peningkatannya. Namun, dia tetap tidak berusaha menghadapi kesengsaraan, masih terus mempersiapkan diri. Dia mulai mengambil inisiatif untuk memprovokasi nyamuk-nyamuk itu, tentu saja, dia tidak menyentuh Dewa Emas Surgawi atau nyamuk kuno kekacauan itu. Nyamuk berwarna perak tingkat dewa sebenarnya memiliki panjang 1 meter. Mereka semua menjatuhkan diri, mulut mereka tajam, mengeluarkan percikan api saat mendarat di tubuh telanjangnya. Ada banyak bug yang tak ada habisnya, semuanya menyerang bersama-sama. Si Hao menerima serangan mereka untuk melemahkan tubuhnya. Ini sungguh menyedihkan. Meskipun dia cukup kuat, awalnya mampu menahannya, pada akhirnya ketika dia lelah, dagingnya akan tertusuk. Apakah aku bunuh diri dengan melakukan ini? Si Hao mengatupkan giginya, menahannya. Setiap kali dia terluka parah, dia akan selalu tenggelam ke dasar danau, tinggal 10 zhang dari peri yang sangat cantik untuk berkultivasi, duduk diam di sana, meminjam esensi spiritual yang dia keluarkan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saya harus lebih keras pada diri saya sendiri. 10 Raja Mahkota memiliki pohon kecil Dao yang abadi, sarang jantan yang ganas bahkan menempati tanah abadi. Mereka semua memiliki keberuntungan alami yang besar dan terakumulasi selama banyak era, jadi saya harus memperkuat fondasi saya. Nyamuk tersebut membawa racun, dan mulutnya tajam, menyebabkan luka parah pada tubuh Si Hao. Dia terus-menerus terluka, dan kemudian terus pulih. Zeng! Mulut berbentuk jarum bersinar, menusuk tubuh Si Hao. Cahaya ilahi berkedip-kedip, melepaskan tangisan Zeng-Zeng, seolah-olah menabrak baja. Dalam sebulan terakhir berkultivasi, ia terus-menerus menggunakan nyamuk dari alam dewa sejati untuk memurnikan tubuhnya, membuat dirinya terus-menerus marah. Pada awalnya, seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan tubuhnya rusak parah, seringkali darah esensinya mengalir keluar. Kemudian, dia secara bertahap beradaptasi dengannya, tubuhnya menjadi semakin kuat dan kokoh, energi vitalnya menjadi sangat melimpah. Kaca! Kemudian, ketika mulut nyamuk tingkat dewa sejati mendarat di tubuhnya, selembar cahaya warna-warni akan muncul di tubuhnya, seolah-olah ada kilat yang terjalin, membuat tubuh berharganya sulit untuk dirusak. Sudah cukup, aku harus mencoba kesengsaraan. Aku ingin tahu seperti apa dunia luarnya, jika semua orang sudah melupakanku. Si Hao keluar dari pengasingan, bersiap meninggalkan danau hitam besar. Setengah tahun telah berlalu, namun Huang tidak pernah muncul.
Ada beberapa yang menghela nafas dengan penyesalan, dan ada pula yang bersuka cita atas bencana ini. Ekspresi setiap orang terhadap hal ini berbeda-beda. Seorang jenius yang mengolah 2 helai energi abadi dipaksa masuk ke danau nyamuk kekacauan oleh Dewa Surgawi, mati begitu saja, membuat banyak orang menghela nafas kesedihan. Terlepas dari apakah mereka teman atau musuh, mereka semua merasa sangat disayangkan. Diskusi mengenai hal ini tidak pernah kekurangan. Baru belakangan ini gangguan tersebut mulai mereda, dan semakin sedikit orang yang mengungkitnya. Lagi pula, ketika yang terkuat sekalipun mati, mereka akan tetap berubah menjadi tanah kuning, hidup berdampingan dengan rumput dan pepohonan, semua kejayaan hidup mereka sebelumnya tidak ada lagi. Xiao, aku akan membalas dendam untukmu. Cao Yusheng keluar dari pengasingan. Setelah mengetahui hal ini, wajah tembemnya penuh amarah dan bersumpah dengan marah. King Yi dan kelinci kecil sebelumnya telah meminta Dewa Surgawi untuk membalas dendam kepada Xiao, tetapi itu tidak terlalu efektif dan menemui perlawanan. Tidak ada yang ingin menyinggung suku dengan Dewa Surgawi demi orang mati. Wang yang hidup adalah seorang jenius dengan potensi yang tak ada habisnya, tapi berapa nilai sebuah mayat? Saudara Si, berjalanlah dengan damai. Chang Gongyan minum sampai ke bulan, meminum secangkir sendirian dan kemudian menuangkan cangkir ke tanah. Immortal Ancient masih memiliki para genius yang bangkit, legenda-legenda agung yang lahir. Fokus perhatian semua orang tidak lagi tertuju pada Huang. Ada peristiwa-peristiwa lain dan tokoh-tokoh besar yang bermunculan. Tempat seperti apa sebenarnya sarang iblis itu, yang begitu menakutkan? Bahkan Dewa Surgawi akan mati jika mereka masuk ke dalam, tidak ada peluang untuk muncul hidup-hidup. Semua orang terkejut. Pemuda abadi yang dibuang dari sarang iblis dengan seruling giok itu sebelumnya juga pernah mengalami pengejaran Dewa Surgawi, karena diduga dia juga mengolah 2 untaian energi abadi. Namun, ketika dia melarikan diri kembali ke sarang iblis dengan luka parah, Dewa Surgawi mengikutinya ke dalam, tetapi tiba-tiba mati, hujan darah naik, menutupi langit, mengejutkan abadi. Misalnya, seseorang mengalami kesengsaraan surgawi, sehingga memicu keributan besar. Sudah berapa tahun sejak orang seperti ini muncul? Untuk benar-benar menggunakan kesengsaraan petir untuk melemahkan tubuh, lakukan baptisan. Hari itu, zaman kuno yang abadi sangat terguncang. Banyak orang berdiri dan menyaksikan pemandangan menakjubkan ini. Sayangnya, orang aneh kuno itu gagal melewati masa kesengsaraan, dan akhirnya mati. Itu karena dia mengambil inisiatif untuk mengatasi kesengsaraan surgawi, mengirimkan penderitaan yang sangat ganas dan tak terbayangkan, yang akhirnya meledak menjadi batu bara. Pada hari itu juga penduduk asli Immortal Ancient merasa ngeri, karena ketika pemuda itu mencoba melewati kesengsaraan, kekuatan kutukan yang tak ada habisnya turun, merusak orang itu. Bahkan para dewa surgawi pun gemetar, takut mereka akan terpengaruh. Itu karena bagi orang luar, diserang oleh kekuatan kutukan untuk pertama kalinya tidaklah berarti, tapi bagi mereka, itu sama saja dengan membangkitkan luka di masa lalu, membuat kekuatan kutukan mereka sendiri menjadi lebih serius. Pohon kecil 10 Raja Mahkota sebenarnya adalah tunas muda dari pohon dunia. Ketika berita ini tersebar, seluruh Immortal Ancient sangat terguncang. Banyak ahli berangkat mencarinya, sehingga menimbulkan keributan. Kita harus memahami bahwa bahkan di era besar terakhir, pohon dunia adalah harta karun tertinggi. Untuk menanam tunas muda ke dalam tubuh seseorang, tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk memahami betapa menakjubkannya hal ini. Dia pasti bisa mengolah untaian energi abadi kedua. Itu karena ada rekaman di era besar terakhir yang merupakan salah satu benih abadi yang paling kuat. Di era besar itu, seseorang menyempurnakan bentuk awal alam semesta, menggunakannya sebagai benih, menggabungkannya dengan diri. Ada orang-orang yang menanam pohon dunia di tubuh mereka, melangkah di jalur paling kuat sejak zaman kuno, akhirnya mencapai puncak Dao abadi, kecakapan bertarung mereka mengguncang masa lalu dan masa depan. Gangguan yang tercipta secara alami tidak ada bandingannya. Dewa surgawi penduduk asli tidak bisa duduk diam, semuanya keluar dari isolasi, mempertaruhkan bahaya korosi kutukan untuk menemukan 10 Raja Mahkota. Selain itu, bahkan orang-orang aneh kuno lainnya pun menderita serangan, beberapa nama besar pun diserang. Ini adalah kali terakhir Immortal Ancient akan dibuka. Semua pihak mengeluarkan kartu truf dan keberuntungan alaminya, tidak menyembunyikan apapun lagi. Akibatnya, kekacauan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi.
Baru kemudian ketika tokoh-tokoh paling terkenal di antara orang-orang aneh zaman dahulu meninggal atau menghilang, barulah gangguan itu berangsur-angsur mereda. Selama proses ini, ada beberapa yang seperti komet cemerlang yang menerangi langit, namanya diingat oleh semua orang. Misalnya, 10 Raja Mahkota, makhluk abadi yang diasingkan dari sarang iblis, Ning Chuan, dan lainnya. Semuanya bersinar cemerlang, membuat matahari dan bulan kehilangan warna. Mereka masih hidup, namun para dewa surgawi untuk sementara tidak dapat menemukan mereka. 3.000 provinsi, perbatasan wilayah tak berpenghuni. Hati para ahli dari semua sekte naik dan turun, emosi melonjak. Mereka menyaksikan apa yang terjadi dalam setengah tahun terakhir dalam Immortal Ancient melalui kelopak bunga. Mereka semua merasa sulit untuk tenang. Bagus. Kejeniusan klan saya bangkit, menggali sebatang obat ilahi, kekuatannya meningkat pesat. Saya harap dia dapat kembali dengan selamat. Ning Chuan tangguh. Sebenarnya menghindari kejaran dewa surgawi. Sayang sekali, jenius yang mencoba melewati kesengsaraan itu awalnya memiliki bakat luar biasa, namun pada akhirnya menjadi bongkahan batu bara hangus. Sayang sekali. Ada diskusi di mana-mana. Ada yang merasakan kegembiraan, ada pula yang khawatir. Si Ziling dan istrinya sama-sama merasa putus asa, merasa sangat tidak enak. Setengah tahun sudah berlalu, tapi Huang masih belum keluar. Dia pasti sudah mati. Berperilaku begitu mencolok, dia ditakdirkan untuk mati lebih awal. Mampu terus hidup adalah hal yang tidak normal. Jelas bahwa ada beberapa sekte besar yang tidak puas dengan si Hao, misalnya klan surgawi, gua awan api, istana abadi, klan dunia bawah, perbatasan langit besar, dan lainnya. Saat ini, orang-orang dari sekte ini mengeluarkan nafas lega. Sayang sekali, dia meninggal. Saya masih menunggu dia kembali. Di dalam kereta berwarna darah, suara dingin seperti burung hantu terdengar. Itu adalah penguasa negeri surgawi, suaranya sangat menakutkan. Jelas bahwa alasan dia berharap si Hao dapat kembali hidup-hidup adalah agar dia dapat mengambil tindakan secara pribadi, bukan karena dia benar-benar mendoakan kedamaian baginya. Seharusnya menganggap dia beruntung. Jika dia tampak hidup, dia akan berharap dia mati daripada hidup. Orang-orang gerbang hantu Drake Dao tertawa dingin. Mati seperti ini seperti dibebaskan. Dia terlalu beruntung. Orang-orang Taman Bunga Matahari Iblis juga berbicara. Semua sekte kuno ini memiliki banyak muridnya yang dimasak dan dimakan oleh si Hao. Sudah ada permusuhan di antara mereka sebelumnya, jadi mereka sangat membencinya. Kali ini, si Hao mendarat di danau besar berwarna hitam. Banyak warisan yang mengejeknya, beberapa makhluk alam api ilahi bahkan tertawa tanpa henti. Tentu saja banyak orang yang merasa menyesal. Sangat disayangkan bagi seorang jenius seperti dia untuk mati seperti ini. Bagaimanapun juga, si Hao tidak keluar selama setengah tahun. Tidak ada yang percaya bahwa dia masih hidup. Jika mereka ingin menemukan jejaknya melalui kelopak bunga Dao abadi, itu tidak mungkin, karena begitu energi abadi dipupuk, membungkus tubuh, semuanya akan tersembunyi. Akibat lainnya adalah jika mereka mati, maka tidak ada cara untuk mengamati mereka juga. Alasan mereka dapat mengetahui pencapaian pertempuran si Hao, serta masalah dia memiliki 2 untaian energi abadi adalah dengan menyelidiki orang-orang di sekitar. Saat itu, ketika mereka mendengar bahwa si Hao mengolah 2 helai energi abadi, semua orang segera menjadi tercengang, menghasilkan keributan yang mengguncang surga. Semua orang tampak seperti baru saja melihat hantu. Setelah mati, bahkan orang jenius pun tidak lebih dari tumpukan tanah. Bagaimana jika dia muncul kembali hidup suatu hari nanti? Bagaimana jika dia mengembangkan untaian energi abadi ketiga? Maka itu akan menarik. Dao saudara, omong kosong macam apa yang kamu ucapkan? Bagaimana orang mati bisa tampak hidup, apalagi menumbuhkan untaian energi abadi ketiga? Saat dunia luar dan Immortal Ancient berdiskusi dengan penuh semangat, si Hao keluar dari isolasi, muncul dari danau hitam besar, mengamati sekeliling dengan matanya. Masih ada orang yang menjaga lingkungan sekitar? Apakah mereka takut aku tidak mati? Mata si Hao menunjukkan ekspresi terkejut. Sedikit rasa dingin melintas. Ada beberapa makhluk di sini, seperti gajah emas, naga bertanduk, dan beberapa makhluk humanoid. Si Hao menelan ludahnya. Sudah hampir setahun sejak dia tidak makan apapun.
Ketika dia melihat gajah emas kuno dan naga bertanduk yang memiliki energi drakonik berputar-putar, dia diliputi keinginan untuk makan. Saya harus menghemat. Xiao bergumam dalam hati. Sebelum menyentuh binatang-binatang itu, dia diam-diam menyeret makhluk humanoid ke dalam danau, tidak mengejutkan orang lain. Itu sebenarnya adalah keturunan Dikun, seseorang yang berasal dari sukunya. Segera setelah itu, Xiao mengetahui dari mulutnya tentang hal-hal yang terjadi di Immortal Ancient. Ekspresinya menurun drastis. Pada akhirnya, dia memberi makan orang ini kepada nyamuk dan berjalan ke darat dengan langkah besar. Astaga, seseorang keluar dari danau. Seekor burung pipit naga berteriak ketakutan, paruh burungnya sangat besar, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu dia, sebenarnya Huang, dia tidak mati. Gajah emas itu berteriak keras, belalainya meluncur ke arah langit, mengeluarkan suara wu, berteriak dengan kuat. Benar, aku, yang bermargasi, telah kembali dari neraka. Anda semua bisa melupakan membuang-buang energi. Tidak seorang pun akan bisa pergi. Xiao berjalan keluar dari air danau berwarna hitam, tiba di darat. Dia mengalihkan pandangannya ke individu-individu kuat yang hadir. Ini terlalu mengejutkan, membuat setiap orang tercengang. Kemudian, mereka merasakan gelombang rasa dingin menerpa mereka. Ini terlalu aneh. Bukankah dia sudah mati? Bagaimana dia bisa keluar dari danau? Mereka berjaga di sana hanya karena rutinitas, menghormati perintah Dewa Surgawi Klan. Mereka tidak memperlakukannya seperti pekerjaan sungguhan, tidak percaya bahwa Xiao masih bisa kembali hidup-hidup. Namun sekarang, hantu muncul di hadapan orang hidup. Membunuh. Makhluk-makhluk ini berteriak, sekaligus mengambil tindakan, ingin melarikan diri. Bahkan ada beberapa yang mengeluarkan simbol penghancur alam. Jangan sia-siakan simbol berharga. Xiao berteriak. Orang-orang ini merasa ngeri, menemukan bahwa kekosongan itu terkunci. Tidak ada satu orang pun yang bisa pergi. Mereka semua mengaktifkan teknik berharga, harta rahasia, dan hal-hal lainnya, tetapi semuanya dihancurkan oleh tinju pihak lain yang dikelilingi oleh energi abadi. Peu. Xiao mengepalkan tangan mereka masing-masing, dengan cepat menyelesaikan pertempuran. Bahkan dewa sejati pun tidak bisa menahan serangannya. 1 jam kemudian, asap mengepul dari sisi danau hitam. Sebuah kuali besar disangga, airnya lama mendidih. Burung pipit naga, gajah emas, naga bertanduk, dan lainnya semuanya ditempatkan di dalam dan dimasak perlahan. Keharuman tercium keluar, menyebar beberapa li. Xiao melahap dirinya sendiri dengan sepenuh hati. Sudah setengah tahun sejak dia terakhir makan, jadi dia hampir memakan lidahnya sendiri. Rasanya enak sekali, enak sekali. Naga bertanduk, gajah emas, dan burung pipit naga, semuanya lezat. Saya benar-benar berharap saya bisa makan sepuasnya setiap hari. Mulut Xiao sangat licik. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti akan sangat pilih-pilih. Tetapi dengan betapa laparnya dia sekarang, bahkan jika seseorang memasak babi, dia akan merasa bahwa itu adalah makanan yang lezat. Huang, muncul lagi. Berita menyapu dunia seperti tornado, segera menyebar, mengguncang beberapa dunia kecil di Immortal Ancient. Bagaimana orang mati bisa muncul kembali? Saya tidak percaya. Itu hanyalah danau nyamuk kekacauan. Begitu seseorang jatuh, bahkan Dewa Surgawi pun tidak dapat bangkit kembali. Bagaimana Huang bisa muncul di dunia ini lagi? Hal ini memicu keributan besar, banyak orang menolak mempercayainya. Namun, ada beberapa yang membawa bukti konklusif, memberitahu dunia luar bahwa Huang kembali hidup. Saat ini sedang memasak seekor gajah emas dan naga bertanduk di tepi danau, memanggang seekor burung pipit naga dan makan dengan lahap. Semua orang tercengang. Ini terlalu tidak masuk akal, kan? Xiao tidak repot dengan hal ini. Dia tahu bahwa berita sudah bocor, tapi dia tidak merasa takut, sengaja melakukannya seperti ini. Begitu dia kembali, dia memasak sepanci daging. Apakah dia melawan dan memprovokasi klan Dewa Surgawi itu? Hari ini pasti tidak akan tenang lagi. Berita itu terlalu mengejutkan. Pada saat yang sama, beberapa ahli dari 3.000 provinsi juga mengetahui hal ini. Di tepi wilayah tak berpenghuni, semua orang melihat pemandangan melalui kelopak bunga dao abadi, mempelajari apa yang terjadi di dalam. Tentu saja, mereka masih tidak dapat melihat Xiao, karena dia memiliki energi abadi yang menutupi dirinya,
Tetapi mereka belajar melalui mulut orang lain, memahami situasinya. Bagaimana mungkin? Huang, dia masih hidup, kembali lagi. Belum lama ini, masih ada orang-orang yang bersuka cita atas bencana yang menimpanya, mengejek bahwa Huang tidak akan hidup lama, ditakdirkan untuk mati lebih awal. Namun, pada akhirnya, dia muncul kembali. Cukup banyak orang yang menunjukkan permusuhan, tertawa dan mengobrol tanpa henti, misalnya negara surgawi, klan dunia bawah, istana abadi, klan surgawi, dan lainnya, tetapi pada akhirnya, mereka menemukan bahwa wajah mereka sepertinya ditampar. Huang, dia masih melompat dan bermain-main, muncul lagi. Hal ini terutama terjadi ketika seseorang baru-baru ini bercanda bahwa Huang mungkin muncul lagi, bahwa jika dia mengembangkan untayan energi abadi ketiga, maka itu akan menarik. Tentu saja, semua orang tertawa, percaya bahwa itu tidak mungkin. Namun, mimpi buruk ini kini menjadi nyata. Banyak orang merasa wajah mereka memanas. Pemuda ini muncul kembali. Pasti akan terjadi badai besar. Di dalam Immortal Ancient, di sebelah danau besar, Si Hao melahap dengan makanan, setumpuk tulang di tanah. Dia akhirnya puas. Dia menghela nafas, berkata, saya kenyang. Mereka juga akan segera muncul, kan? Tumpukan tulang di tanah termasuk tulang naga bertanduk, burung pipit naga, berantakan. Tulang-tulang besar itu bersinar, mengandung kekuatan misterius. Si Hao berbaring telentang di samping danau, menyandarkan kepalanya di atas tumpukan tulang naga. Di bawahnya terdapat bulu burung pipit indah yang sangat nyaman. Dia melepaskan sendawa. Dia meminum seteguk alkohol kental, mencium rasanya, merasa bahwa jenis relaksasi ini lebih baik daripada menjadi seorang penganut Taoisme yang abadi. Setengah tahun yang lalu, dia berlari menyelamatkan nyawanya, tubuhnya terluka parah dan diambang kematian. Selama beberapa bulan terakhir, ia bahkan berjuang setiap hari melawan nyamuk, tubuhnya ditusuk dengan mulut tajam seperti jarum untuk menghaluskan tubuhnya. Itu adalah pengalaman yang sangat pahit. Sekarang, dia sangat santai. Setelah makan sampai kenyang, dia merasa sangat puas, pori-porinya mengeluarkan cahaya warna-warni, kekuatan magis berkembang dan tubuhnya penuh semangat. Ini adalah momen senggang dan kesenangan yang langka. Astaga! Itu benar-benar, Raja Iblis, Huang. Dia masih hidup. Tak jauh dari situ, ada orang yang datang. Ketika mereka melihatnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis, merasa bahwa ini tidak dapat dibayangkan. Desas-desus itu benar, dia tampak hidup, baik-baik saja. Apakah itu benar-benar dia? Itu adalah tempat tabu yang terkenal, Danau Nyamuk Kekacauan, tempat yang tak seorang pun bisa keluar dari sana hidup-hidup. Bagaimana dia melakukannya? Semua orang tercengang, sulit mempercayai hal ini. Kecuali jika mereka melihatnya sendiri, mereka semua akan merasa bahwa berita tersebut palsu, bahwa seseorang dengan sengaja mengarang berita palsu. Sekarang, mereka semua terdiam. Ayo, aku baru saja makan, bahkan hampir tidak bisa bangun. Kenapa kalian semua muncul lagi? Si Hao duduk, mengusap perutnya. Dia menelan seteguk air liur saat dia menatap klan di depannya. Ada kera kuno emas, naga bertanduk, dan lainnya. Mereka semua berasal dari ras yang sebelumnya mengejarnya. Tentu saja, yang datang bukanlah dewa surgawi, yang tertinggi di alam dewa sejati. Ketika mereka mendengar Huang muncul di dunia ini lagi, mereka kebetulan berada di dekatnya, segera bergegas keluar. Tak terkekang. Seseorang diam-diam mengatupkan giginya dan kemudian dengan cepat mundur. Pada awalnya, mereka tidak mempercayai berita tersebut, tetapi sekarang setelah mereka melihat Huang secara pribadi, mereka sangat terkejut. Pada saat yang sama, mereka merasa segalanya berjalan ke selatan dengan sangat cepat, dan mereka ingin segera lari. Sejak kamu datang, jangan pergi. Si Hao tertawa keras. Sebuah tangan besar dari tanah menutupi langit, turun seperti awan tebal, menutupi tempat itu. Membunuh. Beberapa makhluk berteriak keras, melakukan segala yang mereka bisa untuk melawan. Di saat yang sama, mereka merasa menyesal. Benar-benar keingintahuan membunuh kucing itu, berlari mencari konfirmasi, bukankah ini langsung masuk ke mulut harimau? Saat itu juga, mereka benar-benar ditekan. Beberapa makhluk diangkat dan ditarik ke tepi danau. Si Hao sangat sabar.
Dia mengeluarkan tendon naga bertanduk, merangkai semuanya dan menggantungkannya di tubuhnya. Sekarang dia melihat makanan lezat ini setelah beberapa bulan dalam kegelapan, matanya akan mengeluarkan cahaya hijau. Makanan? Ketika orang lain mendengar ini, mereka merasa tidak bisa berkata-kata, semuanya tercengang. Lupakan yang lainnya, orang ini benar-benar terlalu kejam. Gajah emas raksasa, Pisio, dan lainnya, tubuh aslinya seperti gunung kecil. Namun saat ini, mereka digantung dan diubah menjadi seukuran kepalan tangan, bentuk miniaturnya tergantung di tubuhnya. Sungguh pemandangan yang aneh dan mengejutkan. Saya melihat hantu. Itu benar-benar dia. Seiring berjalannya waktu, ada orang-orang dari klan lain yang datang untuk menyelidiki, terutama makhluk bermusuhan yang relatif dekat yang berkeliaran di luar yang segera bergegas mendekat. Seperti yang bisa dibayangkan, mereka ditangkap satu demi satu. Xiao sangat membenci beberapa klan ini. Dia hampir dikejar sampai mati. Sekarang setelah murid-murid mereka muncul, dia tentu saja tidak akan terlalu sopan. Orang-orang ini semua menyesatkan, percaya bahwa Xiao tidak mungkin hidup, jadi mereka datang untuk meminta verifikasi. Tentu saja, sebagian besar makhluk di kemudian hari berhati-hati, tidak mendekati tempat ini dan mengawasi dari jauh. Mereka semua menghirup udara dingin saat melihat mangsanya tergantung di sekujur tubuhnya. Kulit kepala mereka menjadi mati rasa, semuanya lari-lari. Adapun yang tidak berhubungan, Xiao tidak mengambil tindakan, tidak gila sejauh itu. Hei, klan dunia bawah, untuk apa kamu mencoba ikut serta dalam aksi ini? Bau dan busuk sekali, kamu tidak bisa dimakan sama sekali. Kalian semua harus merangkak sejauh mungkin dari pandanganku. Xiao menunjukkan. Di bawah suara peu-peu, beberapa ahli klan dunia bawah yang membawa kepahitan dan dendam terbunuh, terjatuh ke tanah, darah hitam mereka terciprat sangat tinggi ke udara. Di dunia luar, para ahli di 3000 provinsi tercengang. Saat ini, Xiao tidak menghasilkan energi abadi apapun, jadi mereka melihat pemandangan ini dengan jelas. Mereka semua saling memandang dengan cemas. Adapun penguasa dunia bawah, dia berdiri di atas gunung tulang putih, wajahnya sangat tidak menyenangkan. Ini adalah penghinaan yang tidak terselubung. Orang ini memprovokasi para dewa surgawi di Immortal Ancient, namun dia tetap tidak menghilang, tanpa diduga berani mengambil tindakan seperti ini. Pembunuh negeri surgawi belum terbunuh. Sebenarnya masih menunjukkan dirinya. Xiao berbicara lagi. Dia tertawa dingin, mengumpulkan senyumannya untuk pertama kalinya. Dia menghilang dari lokasi aslinya, memasuki kehampaan. Peu. Darah tersebar keluar. Sosok humanoid muncul dari kehampaan, separuh tubuhnya hancur di tempat. Pembunuh nomor 1 dunia di negara surgawi saat ini. Itu sebenarnya dia, juga tiba di dekatnya. Seseorang harus memahami bahwa orang aneh kuno negeri surgawi, daging raja itu telah dilenyapkan oleh Xiao terakhir kali. Namun, pewaris dunia negara surgawi saat ini tidak menunjukkan dirinya. Hari ini, dia tidak akan lolos dari bencana. Setengah tubuhnya segera dikeluarkan oleh Xiao, dan kemudian dengan suara peng, kaki lainnya tersapu, tendangan tersebut membuat pembunuh nomor 1 dunia di negeri surgawi meledak menjadi hujan darah di tempat. Di dunia luar, 3000 provinsi. Kereta perang berwarna darah yang sangat merah terang terus-menerus mengeluarkan darah. Niat membunuh yang meluap-luap keluar. Kereta perang kuno bergemuruh dengan suara zeng-zeng. Ini adalah pertama kalinya penguasa negeri surgawi marah seperti ini. Huang, ini mempermalukan negara surgawi, menyatakan perang, menantang martabatnya. Dia melakukan ini agar dia bisa melihatnya. Ekspresi semua orang berubah. Apakah Huang ini yang mengolah 2 helai energi Dao abadi? Bagaimanapun juga, dia sangat kuat. Seberapa mengerikankah pembunuh negeri surgawi terhadap orang-orang dengan level yang sama? Namun, pada akhirnya, dia terbunuh begitu mereka bertemu. Setiap orang sangat menyadari betapa seriusnya masalah ini. Jika dia tumbuh dewasa, itu tidak terbayangkan. Jadi bagaimana jika aku makan terlalu banyak? Dia kembali ke tepi danau, menggosok perutnya saat mengatakan ini. Kenyataannya, sosoknya tinggi dan tampan, perutnya tidak buncit sama sekali. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tahu bahwa dia pasti berusaha mempermalukan klan Dewa Surgawi yang agung itu. Bagaimana saya harus membantu pencernaan saya? Xiao bergumam.
Dia tiba-tiba menatap makhluk di belakangnya dan tertawa keras. Pengiriman benih telah tiba. Makhluk-makhluk itu sangat penuh kebencian, berbalik untuk pergi. Mereka adalah pakar taman bunga matahari iblis. Mereka secara alami adalah musuh bebuyutan Huang, bagian dari kekuatan utama 7 dewa yang pergi ke alam rendah. Kali ini, Si Hao tidak membunuh mereka, hanya menangkap mereka. Suara gemerincing keluar, dan setelah mengguncangnya, dia mencabutnya dengan liar, menghasilkan setumpuk biji seperti batu giok hitam yang berkilauan. Jelas tindakan ini akan membuat budidaya mereka menurun tajam. Disinilah esensi mereka terakumulasi. Kakak! Si Hao mulai memecahkan benih di tepi danau, penampilannya tanpa beban. Para ahli itu menutupi wajah mereka saat berlari, merasakan terlalu banyak kesedihan dan kemarahan. Di kejauhan, mereka yang menonton tidak bisa berkata-kata. Terlepas dari apakah itu penduduk asli atau jenius dari 3.000 provinsi, mereka semua melebarkan mata. Ini benar-benar Raja Iblis. Di dunia luar, perbatasan wilayah tak berpenghuni. Penguasa Taman Bunga Matahari Iblis sangat marah sampai-sampai sebuah gunung besar ditampar, kemarahannya meluap hingga ke langit. Banyak orang diam karena takut. Mereka tahu Huang melakukan ini dengan sengaja. Belum lama ini, para ahli klan itu masih tertawa dan mengejek Huang, percaya bahwa dia pasti mati, bahwa dia tidak bisa hidup lama. Tetapi pada akhirnya, dia tidak hanya masih hidup, dia bahkan memprovokasi mereka seperti ini. Ini sama saja dengan menampar wajah mereka, pipi mereka dipukul tanpa ada tempat untuk bersembunyi. Banyak orang merasa wajahnya menjadi panas, kulitnya sangat tidak nyaman. Di tepi danau, cangkang benih berserakan di tanah, tubuhnya dipenuhi esensi spiritual. Setiap benih mengandung dao dan keilahian, sejenis obat penyembuh. Orang ini terlalu sombong, terlalu tidak terkendali. Sebenarnya duduk di sana, makan dan minum. Apakah dia akan menghadapi Dewa Surgawi di sini? Tidak bisa dimaafkan, dia pasti akan dibunuh. Benar-benar berani menantang inti setiap klan seperti ini, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Jelas sekali ada banyak makhluk bermusuhan di antara kerumunan itu, semuanya marah. Mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat, menunggu Dewa Surgawi datang dan membunuhnya. Bijinya sangat berminyak. Alangkah nikmatnya jika ada sepiring buah, kata Si Hao. Peng! Pohon anggur ilahi ditarik dari tanah, seseorang dari kuil Dewa Matahari dari alam yang lebih tinggi. Ini adalah tangkai emas pohon anggur matahari, juga bagian dari kelompok yang bermusuhan. Si Hao menyeretnya, dan dengan suara cici, memperlakukannya seperti tebu, mulai mengunyahnya. Dia tidak akan diizinkan hidup. Di dunia luar, pohon anggur emas kuno meraung, penguasa kuil Dewa Matahari. Sebagian tubuhnya diambil oleh Dewa Willow di alam bawah, lalu melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Ini awalnya adalah pemandangan yang mengejutkan. Huang kembali hidup-hidup, menarik perhatian semua orang, tapi tidak ada yang mengira orang ini akan membuat permainan seperti ini. Itu benar-benar membuat mereka tercengang. Hong! Langit runtuh dan bumi retak, hantu menangis dan para dewa melolong. Akhirnya, Dewa Surgawi turun. Dunia kecil ini bergetar hebat, kehampaannya terbelah. Beberapa sosok muncul dari celah hitam besar, menghadap ke danau berwarna hitam. Saat melihat tumpukan tulang di tanah, wajah gajah emas kuno di udara terjatuh. Itu sebesar gunung, auranya menakutkan. Monster kecil, kamu terlalu sombong. Apakah kamu merasa hanya karena kamu mendapat dukungan, kamu dapat menyinggung Dewa Surgawi? Hari ini, kamu tidak akan bisa terus hidup. Gajah emas kuno dengan dingin berbicara. Namun, segera setelah itu, urat di dahinya melonjak, pupil emasnya menembakkan 2 seberkas cahaya tajam, di akhir kesabarannya. Itu karena bocah itu sebenarnya menggunakan gading putih salju untuk mencabut giginya. Si Hao tenang dan tenang, menggunakan metode untuk mengecilkan gading gajah raksasa berwarna putih salju yang seperti giok. Dia menjepitnya di antara jari-jarinya, menggunakannya secara sembarangan seperti tusuk gigi. Semua orang menjadi kaget. Orang ini terlalu tidak terkendali. Bukankah ini akan membuat gajah emas kuno marah sampai mati? Berat, memprovokasiku seperti ini, biarpun kamu ingin mati, itu akan sulit. Anda akan berharap Anda mati daripada hidup. Di langit, suara gemuruh yang sangat besar terdengar di udara. Dewa Surgawi ras naga bertanduk muncul, matanya seperti lentera saat menatap ke bawah.
Si Hao dengan santai membuang tusuk gigi itu dan mengenakan satu set baju besi. Itu bersinar cemerlang. Setelah diperiksa lebih dekat, itu terbuat dari sisik naga bertanduk. Kamu sedang mendekati kematian. Naga bertanduk itu meraung, matanya menjadi merah. Generasi muda, Anda bertindak terlalu jauh. Tidak akan ada akhir yang baik bagimu. Seekor burung pipit naga dengan bulu yang cerah dan indah melebarkan sayapnya, menutupi langit saat ia berbicara. Si Hao masih tidak mengatakan apa-apa, menggunakan tindakannya sebagai tanggapan. Dia memilih bulu burung pipit naga yang paling cemerlang, satu-satunya, bulu asli, mirip dengan bulu asli kuno. Lalu, dia mulai mengorek telinganya. Terima kematian. Dalam kehampaan, burung pipit naga mengibaskan sayapnya. Berat, kamu punya nyali yang cukup besar, tapi kamu bisa melupakan tentang menantang surga. Bahkan makhluk abadi sejati pun tidak bisa menyelamatkanmu hari ini. Maiyuan juga datang. Pengejaran para dewa surgawi dimulai justru karena dia. Si Hao akhirnya menjawab secara langsung, berkata, dasar kura-kura tua, aku akan merebusmu hidup-hidup sebentar lagi. Juga, orang-orang lain seperti Kera Kuno, Tisiu, dan sekelompok bajingan dikun, kalian semua harus merangkak juga,